Izinkan saya kembali untuk mengingatkan peraturan di kegiatan hari ini. Yang pertama, yaitu menggunakan nama siswa, kemudian strip kelas. Kedua, mikrofon selalu dalam posisi mute jika sedang berbicara. Mengaktifkan kamera saat materi narasumber sebagai bentuk apresiasi dalam kegiatan parenting kali ini. Selanjutnya, jika ingin bertanya, silakan menggunakan fitur raise hand dan mengajukan pertanyaan secara langsung atau melalui chat saat sesi pertanyaan. Untuk mempersingkat waktu, Bunda Sinta boleh di-share screen terkait profil singkat Ustadz. Oke, terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ahlan wa sahlan Ustadz Abu Fidah. Selamat bergabung di webinar sekolah kami yang bertemakan peran ayah dalam tumbuh kembang anak pada perspektif Islam. Sebelum memasuki sesi utama, saya akan memperkenalkan pembicara parenting kita pada hari ini yang super duper keren. Beliau lebih dikenal dengan nama Ustadz Abu Fidah, lahir di Kembayan tanggal 5 April 1977. Berikut beberapa kegiatan aktif beliau. Yang pertama, sebagai Ketua Pembina Utsman bin Affan Academy, kemudian Ketua Dewan Pembina Al-Azhar Syifa Budi, dosen PTIQ Jakarta, pengisi acara Tausiah Subuh TV One, pengisi acara Islam Itu Indah di Trans TV, dan pengisi acara Khazanah Trans TV. Masya Allah, dan masih banyak lagi yang bila saya sebutkan semua, Masya Allah, dakwah beliau sudah sangat akrab di tengah-tengah masyarakat kita. Dan Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, beliau menyempatkan hadir untuk bersilaturahmi dengan keluarga besar Sekolah Islam Hobi. Untuk mempersingkat waktu kepada Ustadz Abu Fidah, waktu dan tempat kami persilahkan. Jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal qalama lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ibadah wal ibadata lillahi ta'ala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil izzah wa ala alihi wa ashabihi alladzina i'tazu bi'izzatillah amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbak wa hubba amalin qaribunna ila hubbik birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan majelis kita pada pagi hari ini selalu disertai dengan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ayahanda bunda ikhwah yang dimuliakan Allah, senang sekali rasanya bisa bersama-sama silaturahim di pagi hari ini, Masya Allah, dengan sekolah Islam hobi-hobi. Betul ya? Nah, saya pada saat pertama kali mendapatkan undangan, ini sekolahnya di mana ya? Kok saya baru dengar gitu. Tapi ternyata sekolah Islam, gitu. Masya Allah, Masya Allah. Ya, dan Alhamdulillah hari ini bertambah lagi saudara-saudara kita, saudara kami terutama, bertambah lagi hubungan kekerabatan dan kekeluargaan serta ukhuwah Islamiyah yang kuat di antara kita, dan mudah-mudahan ini awal dari silaturahim yang tentunya akan kita bawa sampai janahnya Allah nanti insyaallah. Amin amin rabbal alamin. Segala puji tentunya hanya milik Allah
Salawat serta salam selalu kita dawamkan, kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan juga para keluarga dan juga para sahabatnya. Dan tentunya kita selalu berharap agar kita semua dapat mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumul kiamah, pada saat di mana di hari itu tidak ada pertolongan kecuali pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Dan juga syafaat yang akan kita dapatkan adalah syafaat, salah satunya yang paling kita harapkan adalah syafaat dari Rasulullah SAW. Nah, oleh karena itu kita perlu mendekatkan diri kita kepada kehidupan yang mana kehidupan yang kita jalankan ini sesuai dengan petunjuk, sesuai dengan bimbingan dan arahan dari Rasulullah SAW. Ya, bahasa kerennya ittiba, gitu, mengikuti apa-apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan insya Allah pada hari ini kita akan lebih mendekatkan diri kepada ajaran-ajaran beliau dengan membahas salah satu tema mengenai peran aktif seorang ayah di dalam tumbuh kembang anak secara atau dalam perspektif Islam. Nah, ini dia. Tapi seperti yang saya lihat banyaknya ibu-ibunya ini kayaknya. Iya, betul ya. Iya. Nah, berarti kita sepertinya perlu nanti dari para bundanya ini menyampaikan kepada suaminya tentunya. Ya, tapi mudah-mudahan saya husnuzon ada juga suaminya di samping-sampingnya sehingga ayah dan bundanya ikut di dalam kajian ini. Insya Allah ayah ikut dengerin Ustadz. Baik, Masya Allah. Langsung saya di message. Insya Allah ayah ikut dengerin. Siap. Ya, baik. Ada satu ayat di dalam Al-Quran yang mana ayat ini kalau kita baca sekilas itu tidak ada korelasinya mengenai peran ayah di dalam ayat tersebut. Ini hebatnya ayat Al-Quran itu seperti itu. Ayat Al-Quran itu ternyata perlu pemahaman sehingga mengungkap hal-hal yang tersembunyi di dalam Al-Quran. Baik, saya akan bacakan ayatnya dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Ila akhir ayat. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah, kata Allah. Ingatlah pada saat Allah itu memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk meninggikan pondasi-pondasi Ka'bah. Meninggikan pondasi-pondasi Ka'bah wa Ismail. Dan bersama dengan Ismail alaihi wassalam. Baik. Pegang dulu ayatnya, ya, pegang dulu ayatnya. Kita akan membahas nanti turunan dari ayat tersebut seperti apa. Apa pesan dari ayat tersebut terhadap seorang ayah? Bagaimana pesan dari ayat tersebut terhadap hubungan antara ayah dengan anak? Begitu. Nah, namun simpan dulu ini. Ayat ini disimpan dulu, nanti kita akan bahas kemudian. Saya akan mengajak ayahanda bunda untuk memahami dulu sebetulnya apa sih posisi anak di dalam Al-Quran ini dulu. Sehingga kita bisa memahami bagaimana nanti cara kita terlibat di dalam pendidikan mereka. Bagaimana cara kita terlibat di dalam membesarkan mereka, mendidik mereka, dan menghantarkan mereka sampai mereka nanti mempunyai keluarga sendiri. Agar mereka selamat di dalam menjalankan kehidupan mereka di dunia maupun di akhirat nanti. Ya, di dalam surat At-Tahrim dikatakan, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, ya, jagalah diri kalian dulu. Jagalah diri kalian, kemudian keluarga kalian dari apa? Dari api neraka. Kalian baru keluarga kalian. Ya, tidak terbalik, jaga keluarga sementara dirinya tidak selamat. Bagaimana orang bisa menyelamatkan orang lain kalau dirinya sendiri belum tentu selamat? Jadi selamatkan dulu diri, kemudian kita menyelamatkan keluarga. Pertanyaannya terus bagaimana caranya? Ya, jadi pada saat kita mau membahas suatu tema atau subtema, kita perlu paham dulu definisinya dan bagaimana turunan-turunan dari tema tersebut. Kita akan membahas hubungan ayah dengan anak. Sementara kita nggak paham posisi anak tuh bagaimana sebetulnya di dalam pandangan Al-Quran. Di dalam Al-Quran. Nah, maka ayahanda bunda, anak di dalam Al-Quran ternyata menempati 4 posisi. Ada 4 posisi anak yang digambarkan dan dijabarkan di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah posisi anak sebagai perhiasan bagi kedua orang tuanya. Di dalam
surat Ali Imran ya dikatakan zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin ila akhir ayat. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Ditampakkan indah. Lihat, ditampakkan indah bagaikan perhiasan dia itu. Siapa? Dikatakan wanita-wanita dan juga anak-anak mereka. Baru setelah itu Allah menyebutkan yang lain-lain. Baru kemudian emas, perak, ladang atau kebun, ya kendaraan, itu baru kemudian. Tapi di awal itu wanita dan baru anak-anak. Nah, kalau kita belajar ilmu tafsir, maka setiap kalimat di dalam Al-Quran itu mempunyai arti dan maknanya. Apalagi dia disebutkan terlebih dahulu. Jadi posisi ayat saja itu menentukan makna dan juga menentukan keistimewaan serta keutamaan dari yang disebut duluan daripada yang terakhirnya. Gitu ya, pelan-pelan ini. Ya. Contoh, tadi pun ayatnya ya, wa idz yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Nama Nabi Ibrahim disebut duluan baru nama Nabi Ismail alaihi wassalam. Nah, itu pun ternyata Nabi Ibrahim mempunyai keistimewaan lebih. Mempunyai pekerjaan yang jauh lebih berat daripada Nabi Ismail alaihissalam. Nah, itu nanti kita akan bahas. Baik, maka di ayat ini dikatakan wanita-wanita disebut terlebih dahulu. Kenapa? Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ad-dunya mata'un wa khair mata'iha al-mar'atu salihah. Yang namanya dunia ini semuanya adalah perhiasan. Dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang solihah. Ini dia. Nah, sehingga match antara ayat dengan hadis. Ya, sebaik-baik perhiasan di dunia adalah wanita yang solehah. Allah pun berfirman bahwa apa? Bahwa yang menjadi perhiasan pertama kali di dunia ini ditampakkan indah adalah wanita-wanita, tapi kemudian menempati urutan kedua adalah anak-anak. Anak-anak. Sebetulnya kalau mau kita lebih stretch lagi, kita lebih padatkan lagi, bahwa tema hari ini adalah peran ayah dalam mendidik istri dan anak-anaknya. Nah, istri dan anak-anaknya. Karena itu merupakan tanggung jawab ayah yang akan kita bahas kemudian. Kita kembali lagi dulu, biar lebih komprehensif nanti cara berpikirnya. Yang pertama, bahwa anak-anak itu akan menjadi perhiasan bagi orang tuanya. Ini posisi pertama. Nah, apa yang dimaksud dengan perhiasan bagi orang tuanya? Anda bunda, saya ingin tanya coba. Ya, kita sama-sama menjawab dalam hati kita. Kalau kita lagi kumpul-kumpul sama teman-teman, ngobrol, ya. Itu di dalam obrolan kita, ya, pasti ada satu titik kita akan membicarakan tentang anak-anak, betul nggak? Ya. Ini orang normal. Yang nggak normal ya nggak usah dibahas. Ini yang normalnya. Dia pada saat ngobrol, ketemu sama temannya, ketemu sama saudara, ketemu sama yang lain-lain, itu bisa ujung-ujungnya pasti akan membahas masalah anak. Ya, gimana anaknya? Udah bisa apa aja sekarang? Nah, itu masih kecil biasanya kan. Udah ngapain aja? Nah, kemudian kalau anaknya sudah mulai remaja, ini anaknya terus sekolah di mana? Ranking berapa? Udah hafalannya berapa banyak? Nah, ini semua kemudian ditanyakan. Dan biasanya usikum wa nafsi bittaqallah, orang tua itu kemudian sibuk membanggakan anak-anaknya. Orang tua pasti akan sibuk kemudian mulai membanggakan anak-anaknya. Dan yang ajibnya lagi, mereka ridho untuk apa? Merendahkan diri mereka agar anak-anak mereka terlihat lebih baik dari mereka. Contoh. Iya, anak saya Masya Allah makin besar, kalau dilihat hidungnya makin mancung ya. Padahal bapak sama ibunya hidungnya tuh tawadu. Tawadu ya. Jadi hidungnya nggak mancung-mancung banget. Ya, kalau kita bilang ya, saya nggak mau nyebut pesek begitu ya, tapi hidungnya tawadu. Tapi anak saya kok mancung banget. Padahal bapaknya enggak, padahal ibunya enggak. Kok anak saya putih banget. Padahal bapak sama ibunya hidung nggak putih kan begitu ya. Anaknya tinggi, padahal bapak ibunya pendek. Kadang-kadang begitu tuh. Lah ini anak siapa berarti? Bapak ibunya nggak begitu, tiba-tiba anaknya mancung, tinggi, putih. Masya Allah. Nah, itu terkadang keluar dari lisan kita. Kita rela untuk merendahkan diri kita agar anak-anak terlihat lebih istimewa dari orang tuanya.
Dan dalam perkara-perkara yang lain juga begitu. Wah, anak saya Masya Allah sekarang lagi doktoral ini. Wah, anak saya udah S2 ini. Wah, anak saya udah ini. Aduh, padahal saya mah S1 aja nggak beres. Padahal saya mah begini, saya mah begitu. Anak-anak dilihat, ditinggikan oleh orang tuanya. Pun dalam urusan akhirat mereka. Ini usikum wa nafsi bittaqallah. Karena banyak para orang tua hadir di sini dan juga para guru yang hadir juga di sini, Masya Allah, kita satu profesi. Dalam arti saya pun aktif di dunia pendidikan, ya, di dunia pendidikan, dan memahami sekali. Terkadang apa? Terkadang yang namanya mendidik anak-anak ini, ya, itu mempunyai tantangan-tantangan yang luar biasa. Tapi tantangan terberat sebetulnya adalah pada saat menghadapi orang tua dari anak-anak tersebut. Nah, betul nggak kira-kira? Pasti betul. Itu bagi guru-gurunya akan ngomong seperti itu. Karena apa? Bisa jadi guru-gurunya sudah mendidik anaknya secara baik di sekolah, tiba-tiba ini anak pulang ke rumah jadi nggak baik lagi. Ya. Jadi pada saat kita sudah didik dengan baik di sekolah, dikembalikan pulang ke rumah, orang tuanya merusak anaknya di rumah. Terkadang seperti itu. Ya, dengan gadget, dengan yang lain-lain, dengan seperti itu. Usikum wa nafsi bittaqallah. Ini menjadi fenomena yang terjadi sekarang. Dan pada saat anak-anak ini sudah kita didik dengan baik, lihat seperti tadi. Usikum wa nafsi bittaqallah. Ini dipegang baik-baik. Tadi ada pencapaian tahfidz Quran. Hafalan sudah di surat ini, sudah di surat ini, begitu ya. Ya, itu pun dilakukan di dalam sekolah-sekolah yang lain. Nah, tapi yang jadi masalah, terkadang kita sebagai orang tua akhirnya sibuk membangga-banggakan hafalan anak-anak kita di hadapan orang lain. Ini, Masya Allah, Alhamdulillah anak saya ini, Masya Allah. Semenjak di sekolah hobi-hobi ini, Allah, udah 2 juz. Padahal saya mah juz amma juga belum selesai. Nah, kita rela merendahkan diri kita untuk terlihat anaknya tuh udah luar biasa istimewa sekali. Akhirnya kita sebagai guru, sebagai orang tua, kita bawa hal ini kemana-mana untuk membangga-banggakan anak kita dengan akhiratnya, ya, sehingga si anak mendengar dan anak melihat, oh, orang tua saya ini mereka baru akan bangga pada saat saya nambah hafalan. Oke deh, saya tambah lagi hafalan saya supaya apa? Pada saat pertemuan orang tua, saya pun akan dibangga-banggakan lagi. Akhirnya bergeser ayahanda bunda. Keinginan anak untuk menghafalkan Al-Quran, ya, bukan untuk mengejar akhirat lagi, tapi untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan pujian dari orang tuanya dan dari orang-orang sekitar. Subhanallah. Kalau seperti ini, berarti kita masih memposisikan anak-anak kita hanya sebagai perhiasan saja di dunia ini. Dan perhiasan itu bisa rusak. Perhiasan itu bisa hilang. Perhiasan itu kita bisa bosan memakainya. Apakah kita memakai perhiasan yang sama itu aja 20 tahun? Enggak. Ya, pasti ganti-ganti pengennya, ya. Coba, ya, Anda bunda, ini bunda-bunda yang pakai jilbab. Apakah jilbabnya cuma itu aja? Enggak. Coba cek jilbab hitam, yang hitam itu ada berapa banyak di rumah? 1 atau lebih? Lebih. Yang putih 1 atau lebih? Lebih. Ya. Kemudian yang coklat, ada coklat muda, coklat tua, coklat luntur, coklat macam-macam itu kan, gradasi warna. Insya Allah. Ayahnya juga begitu. Baju, apakah hanya 1 itu saja? Enggak. Ya, padahal mungkin mereknya sama itu aja. Tapi kan ada yang putih, ada yang hijau toska, ada yang hijau pupus, ada yang biru dongker, macam-macam itu. Ya, macam-macam. Semuanya ada. Tetapi apakah itu saja yang akan kita pakai? Enggak. Paling berapa lama kita pakai? Ya. Yang namanya perhiasan itu bisa rusak, bisa kemudian hilang, bisa kemudian kita bosan dengannya. Kalau perhiasan ya, kalau konsepnya perhiasan. Nah, contohnya pada saat seseorang membanggakan anak-anaknya dengan jabatan-jabatan yang dia miliki, dia punyai. Pada saat dia menjabat seorang direktur, menjabat menjadi menteri, menjabat menjadi macam-macam. Wah, itu dibangga-banggakan. Alhamdulillah, barokah ya nak, alhamdulillah. Ya, Masya Allah, semua dibangga-banggakan.
Tiba-tiba tertangkap OTT KPK. Apakah kemudian orang tuanya akan membangga-banggakan anaknya tetap? Enggak. Dia akan malu keluar rumah. Bahkan ada orang tua yang udah nggak mau nganggap anaknya lagi. Subhanallah. Padahal dulu dia bangga-banggakan. Nah, inilah posisi pertama mengenai apa? Anak sebagai perhiasan. Di dalam Al-Quran ini. Bukan di kitab yang lain. Di dalam Al-Quran. Yang kedua, posisi anak sebagai musuh bagi kedua orang tuanya. Ya, posisi anak sebagai musuh. Ada di dalam surat At-Taghabun, ya, At-Taghabun di ayat ke-14. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum." Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di dalam diri, ya, anak-anak kalian, di dalam diri pasangan-pasangan kalian dan anak-anak kalian itu ada musuh-musuh bagi kalian, fahzaruhum, maka waspadalah kepada mereka. Subhanallah. Pelan-pelan ini. Wajahnya terlihat mulai agak kaget. Anak sebagai musuh, pasangan sebagai musuh. Iya. Pasangan dan anak bisa berubah menjadi musuh bagi diri kita. Kapan? Nanti. Kadang di dunia, kadang di akhirat. Atau bisa jadi dunia akhirat dia menjadi musuh. Sekarang anak kita masih kecil-kecil misalnya. Masih kecil-kecil lagi lucu-lucunya. Ya. Usia 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Lagi lucu-lucunya. Ya. Lagi kemudian menjadi qurrata a'yun bagi kita. Tapi anak sudah mulai 15 tahun, 16 tahun, udah mulai nggak lucu, ayahanda bunda. Udah mulai nggak lucu. Udah mulai ada bohongnya, sudah mulai ada bolosnya, sudah mulai ada macam-macam, ya. Bahkan kemudian dengan perkembangan teknologi, perkembangan zaman ini kita sudah nggak bisa bendung. Anak-anak punya handphone, dia lihat YouTube, dia lihat Netflix, dia lihat tayangan-tayangan yang lain, ya. Kalau di rumah, menjadi anak yang Masya Allah terlihat soleh, ya, hypocrite, jadi munafik. Tapi nanti kalau sudah sama teman-temannya, coba cek Bunda, cek nanti WA-nya, cek ininya. Hatta anak-anak pesantren kadang bicara dengan temannya itu dengan bahasa-bahasa yang kurang pas. Kok begini nih anak pesantren? Kok begini nih anak sekolah Islam bahasanya? Dengan kata-kata yang kasar manggil temannya, ya. Kadang-kadang ya kalau manggil dengan nama bapak ibunya itu udah jadi dari zaman Ricky Plik lah, ya. Panggilan-panggilan dengan nama ayahnya, nama ibunya, udah itu memang sudah turun temurun itu kira-kira dari masa ke masa. Tapi ada kenakalan-kenakalan anak-anak yang kita pun takjub. Loh, zaman kita kayaknya nggak kepikiran. Saya langsung main kita aja nih. Ini umurnya sama saya, orang tuanya agak jauh apa gimana ya? Ya, kalau di zaman saya lah, saya bilang, ya jangan main kita aja. Di zaman saya, itu kadang-kadang saya mendengar mahasiswa, mendengar anak-anak santri melakukan kenakalan yang menurut saya, subhanallah, zaman saya tuh nakal sih anak-anak, tapi nggak pernah nakal yang model kayak begitu. Nggak pernah nakal yang seperti itu. Tapi ini kejadian. Dan bahkan tantangan kita banyak sekarang. Ada tantangan LGBT. Ada tantangan kemudian liberalisme, ada tantangan yang namanya ateisme, macam-macam ini. Ini yang kita hadapi sampai di titik sekarang, subhanallah. Nah, maka ternyata Allah memperingatkan di dalam surat At-Taghabun di ayat 14, bagi kita perlu waspada kepada pasangan dan anak-anak kita karena mereka bisa menjadi musuh-musuh kita. Apa yang dimaksud dengan ayat ini? Yang dimaksud adalah seorang anak itu ternyata nanti bisa menjadi penyebab orang tuanya masuk ke dalam neraka. Ya. Kalau kita belajar mengenai bab Yaumul Hisab, pada saat Yaumul Hisab nanti, itu ada satu episode di mana satu keluarga itu akan dihisab oleh Allah. Ayahnya dihadirkan, ya, bundanya dihadirkan, anak-anaknya dihadirkan. Saat itu terlihat ayahnya adalah orang yang lurus-lurus saja. Ya. Ini ayahnya bagaimana? Ayahnya soleh, oke, baik. Ayahnya baik, surga. Ibunya bagaimana? Ibunya juga lurus-lurus saja. Oke, surga. Anaknya bagaimana? Oh, anaknya ternyata ahli maksiat. Anaknya ternyata ahli dugem, misalnya begitu. Oh, anaknya ternyata ahli khamar dan lain-lain.
Kemudian Allah katakan, baik, kalau begitu anaknya di neraka, orang tuanya di surga. Ridha semuanya, lihat. Pengadilan Allah adalah pengadilan adlut tammah, pengadilan yang sempurna. Ya, di mana saat itu Allah bertanya, ridha semuanya dengan keputusanku. Kemudian anaknya mengatakan, lihat ini. Anaknya mengatakan, ya Rabb, bukankah engkau mengatakan bahwa anak itu adalah amanah bagi kedua orang tuanya? Naam, kata Allah. Iya. Maka hamba tidak ridha, ya Allah. Loh, kenapa engkau tidak ridha? Ayah hamba soleh-soleh aja sendirian. Hamba gak pernah diajarin apa-apa sama ayah hamba. Ibu hamba soleh-soleh aja sendirian. Ibu hamba pun tidak pernah memperingatkan hamba. Nggak pernah ngajarin ngaji. Nggak pernah kemudian mengajarkan hamba sholat. Ya, bahkan kadang-kadang hamba pulang tengah malam, mau pagi dibiarkan saja, nggak dibangunkan sholat subuh. Subhanallah. Maka hamba nggak ridha. Hamba nggak ridha. Dan apa keputusan Allah? Baik, kalau begitu masukkan terlebih dahulu orang tuanya di dalam neraka menemani anaknya. Subhanallah. Bapak ibunya terlihat lurus-lurus saja, tapi mereka tidak berhasil mendidik anaknya, ya, untuk kemudian menjadi ahli ibadah, untuk menjadi anak-anak yang salih. Alih-alih anak-anaknya malah menjadi ahli maksiat. Maka anak ini akan kemudian protes kepada Allah. Nah, inilah kemudian Allah peringatkan kepada kita, wahai orang-orang beriman, kata Allah, hati-hati. Pasangan dan anak-anak ini bisa menjadi musuh-musuh bagi kalian. Ini ayat Quran. Dan bahkan Rasulullah SAW, lihat, sebelum Rasulullah SAW wafat, ya, Rasulullah berkata kepada Fatimah, ya Fatimah bintu Muhammad, anji anfusaki minan nar, fa inna abaki la yubni anki syai'an. Wahai Fatimah binti Muhammad SAW, jagalah dirimu dari api neraka, karena sesungguhnya ayahmu tuh nggak bisa menolong kamu sedikit pun. Allah. Rasulullah SAW masa sih nggak bisa nolong Fatimah? Dan Rasulullah memberikan syafaat. Bukan itu poinnya. Poinnya pesannya Rasulullah SAW. Bagaimana kita sebagai orang tua itu nggak punya kewenangan apa-apa. Tetapi kita sebagai orang tua bisa mendidik anak-anak kita dengan baik agar anak-anak kita ini bisa selamat dalam kehidupan dia. Dan mendidik itu bukan hanya satu, karena orang tua ini dua, bikinnya nggak sendirian, tapi berdua. Dan Allah sampaikan dalam kalimat di dalam ayat di dalam surat Ar-Rum, ya. Wa min ayyi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ini kan kata Allah, ya. Dan di antara tanda-tanda keagungan Allah, Allah ciptakan pasangan dari jenismu sendiri litaskunu ilaiha, untuk menjadikan satu dengan yang lain itu cenderung dan tentram kepadanya. Jadi pada saat orang menikah, ya, pernikahan itu pernikahan yang benar, yang baik, yang didasari keimanan kepada Allah untuk ibadah, mereka menikah, mereka akan langsung tentram antara satu dengan yang lain. Tapi sekarang fenomenanya banyaknya apa? Ada orang menikah, ya, pada saat pernikahan malah nggak tentram. Ya. Dikit-dikit istrinya nelpon suaminya aja, karena nggak percaya sama suaminya. Assalamualaikum, ayah, di mana? Kata ayahnya, ini masih di garasi, ini belum keluar. Itu udah ditelepon. Kok mobilnya nggak kedengeran? Oh, subhanallah. Macam-macam itu. Macam-macam hal-hal yang bisa terjadi membuat pernikahan tidak tentram. Padahal intisari pernikahan adalah untuk menentramkan antara satu dengan yang lain. Kerjasama, saling meminta dengan kalimat-kalimat kasih dan sayangnya, ya, dengan panggilan-panggilan yang baik, bukan dengan panggilan-panggilan yang kasar. Kadang-kadang mentang-mentang suami istri ini teman dari SMP, teman dari SMA, dia memanggil dengan panggilan-panggilan dulu, zaman-zaman dulu. Codet, 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 begitu. Karena dulu pernah ada codet itu, Bang. Suaminya. Codet, det, begitu. Kirain daddy, ternyata det, codet. Subhanallah. Nah, ini tidak bisa untuk kita lakukan di dalam rumah tangga. Di dalam rumah tangga itu perlu dengan panggilan kasih dan sayang, sehingga pada saat memanggilnya itu akan menimbulkan rasa kasih dan sayang antara satu dengan yang lain. Bukankah Rasulullah SAW memanggil Siti Aisyah dengan sebutan apa? Ya Humairah. Masya Allah. Ma makna Humairah? Apa arti Humairah? Pipi kemerahan.
Masya Allah, yang pipinya kemerah. Wahai yang pipinya kemerah-merahan. Ya. Kapan terakhir para ayah di sini memanggil istrinya dengan wahai yang pipinya kemerah-merahan? Pernah memanggil gitu? Ya. Atau istri kepada suami. Kapan terakhir memanggil suaminya? Pernah nggak menyebut suaminya dengan begini? Pada saat suaminya pulang dari kantor dan suaminya mengucapkan salam, Assalamualaikum. Pernah nggak para istri yang ada di sini kemudian menjawab salam itu? Waalaikumsalam. Masya Allah, mujahidku sudah pulang. Allah ya karim. Masya Allah, mujahidku sudah pulang. Allah, pahlawan kehidupanku sudah pulang. Masya Allah, separuh jiwaku sudah sampai di rumah. Ada nggak? Kapan terakhir mengucap dengan kalimat-kalimat seperti ini? Yang ada pulang, udah pulang Pak, tuh makanan ada di situ, makan ya. Mama udah duluan tuh tadi, lama sih pulang kantornya, udah ditungguin dari tadi, panjang. Ya. Subhanallah. Sementara nih suaminya nunggu pulang ke rumah itu untuk mendapatkan kesejukan hatinya, untuk mendapatkan ketenangan jiwanya. Beda sampai di rumah, bukannya alih-alih mendapatkan surga di rumahnya, malah mendapatkan neraka di rumahnya. Akhirnya suaminya jarang pulang, malas kalau pulang ke rumah. Yang bahayanya lagi nyasar pulangnya ke rumah orang, itu lebih bahaya. Usikum wa nafsi Allah. Nah, panggil pasangan dengan pasangan kita, ya, dengan apa? Dengan sebaik-baiknya panggilan. Ya Humairah, ya Ustaz, itu kan kalau istrinya putih, Ustaz. Kelihatan pipinya kemerah-merahan kalau lagi malu, kalau lagi ketawa. Istri saya nggak putih, Ustaz. Cenderung lebih hitam, katanya begitu. Nah, itu bisa dipanggil juga, ayahanda, panggil. Ya Hajar Aswad, kan bisa itu, ya. Hajar Aswad biar hitam dia wangi tapi, ya. Biar hitam wangi. Ya, Hajar Aswad, ya Humairah, panggil dengan yang Masya Allah, dengan kalimat-kalimat yang bisa menenangkan. Supaya apa? Istri nggak jadi musuh bagi dia. Ini di dunia, di rumah, istri udah jadi musuh. Makan sendiri-sendiri, atau pada saat satu meja makan, diem-dieman. Kemarin baru ada kasus, pada saat kami ingin membenahi rumah tangganya, gitu. Saya tanya, apakah masih bicara Mbak? Boro-boro katanya. Ya, suami saya pulang ke rumah, itu sudah tengah malam, karena dia katanya malas ketemu saya. Pagi-pagi, pada saat di meja makan pun, nggak ngomong, pokoknya makan secepat-cepatnya, terus kemudian dia pergi. Kita sudah 1 bulan lebih tidak saling bicara, Ustaz. Subhanallah. 1 bulan lebih udah nggak saling bicara. Ini sama kayak ada orang mesen nasi goreng, ya, mesen nasi goreng Bunda, ayahanda. Jadi ada orang pesan nasi goreng, Bang, nasi goreng Bang ya, ya, pakai telur nggak? Telurnya digabung, dicampur atau dipisah? Pisah aja Bang. Kenapa? Percuma kalau dicampur, tapi dia tidak saling bicara. Oh, subhanallah. Mesan nasi goreng aja sampai begitu. Ngapain dicampur kalau nggak saling bicara? Ya, kita jangan sama kayak nasi goreng ya Anda Bunda. Nasi goreng itu dicampur, hidup bareng-bareng, satu piring. Tapi kan nggak ngomong antara satu dengan yang lain. Kelihatannya bareng. Ini ada rumah tangga. Ya, rumah tangga ini bareng sama-sama. Tetapi mereka nggak saling bicara lagi. Di mana kenyamanannya? Kalau di dunia saja mereka sudah saling bermusuhan, maka nanti di akhirat mereka akan saling bermusuhan antara satu dengan yang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya percepat saja ini, ya. Yang ketiga adalah posisi anak sebagai ujian bagi orang tuanya. Itu ada di dalam surat At-Taghabun, ya. Beda 1 ayat dengan ayat yang tadi. Ini ayat ke-15-nya. Ya. Sampaikan innama amwalukum wa auladikum fitnah. Sesungguhnya di dalam harta-harta kalian dan juga anak-anak kalian itu ada ujian bagi kalian. Ini kata Allah. Harta, ternyata yang kedua anak-anak. Ujian yang bagaimana yang dimaksud dalam ayat ini? Ada anak-anak ayahanda bunda, ini berbeda dengan yang pertama tadi, yang kedua, musuh. Ini musuh juga sebagai ujian, tapi ujian yang dimaksudkan di dalam ayat yang saya bacakan tadi adalah anak-anak yang mempunyai kebutuhan khusus. Pada saat anak-anak mempunyai kebutuhan khusus, ya, ini anak-anak ini dari lahir saja sudah menjadi ujian bagi kedua orang tuanya. Ujian kedua orang tuanya. Ini ketiga. Dan posisi yang keempat,
adalah anak-anak sebagai atau menempati posisi qurrata ayun bagi orang tuanya. Ini kita hafal semua doanya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Ada dalam surat Al-Furqan. 4 posisi anak. 3:1. 3 yang kurang enak, yang satunya yang enak. Kira-kira begitu. Ini menandakan apa? Ada isyarat dalam Al-Quran bahwa untuk membuat anak-anak itu menjadi qurrata ayun itu perlu effort yang lebih. Maka lihat, Allah berikan pasangan bagi kita masing-masing, ya, dari jenis kita sendiri yaitu manusia untuk saling kerjasama, bukan sendiri-sendiri. Karena segala sesuatu kalau dikerjakan dengan bersama-sama itu akan jauh lebih ringan, ya, jauh lebih ringan, akan lebih terarah, akan lebih ada pengawasan, akan lebih mudah, dan tingkat keberhasilannya jauh lebih tinggi daripada mengerjakan apa-apa itu sendiri, akan berat. Nah, disinilah kemudian kalau kerjasama, ya, berarti sama-sama bekerja. Nggak hanya ayahnya ini yang penting dia bayar. Udah kan saya yang penting udah masukkan tuh ke hobi-hobi. Udah masukin. Udah yang penting saya bayar aja. Cari kerja aja. Wahai para ayah, lihat ini. Bahwa sesungguhnya Islam tidak mengajarkan ayah itu tidak mempunyai peran apa-apa. Ini pegang baik-baiknya. Yang namanya memasak makanan sampai matang, menyediakan makanan sampai matang, itu sebenarnya ada pekerjaan ayah itu, bukan ibu. Ayah punya kewajiban mempersiapkan makanan, menyediakan makanan matang, bukan cuma berasnya, bukan cuma yang lain-lain. Siapkan untuk keluarganya. Membersihkan rumah, itu adalah tugas ayah, bukan tugas ibu. Nyuci, masak, bersihin rumah, ya, semua mempersiapkan segala sesuatu itu tugas ayah, bukan tugas ibu. Pegang baik-baik. Nyesel deh ayah-ayah yang pada ikut kajian malah pada hari ini. Ya, kenapa tugas ayah? Semua tugas ayah, karena itu ada di pundaknya ayah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Itu tugas-tugas ayah tuh. Anfaqu min amwalihim terakhir. Membiayai, menginfakkan hartanya, memberikan nafkah maksud saya. Itu tugas yang ketiga. Tugas yang pertama jadi qawwam. Qawwam itu pemimpin, pelindung, penyayang, yang menyayangi, melindungi, mengarahkan, ya. Semua tanggung jawab itu kan ada di pemimpin, bukan ada di pengikut, ya. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Dan laki-laki diberikan apa? Diberikan kelebihan dalam postur badannya yang jauh lebih kokoh, kakinya lebih kokoh untuk menanggung beban yang lebih kokoh, sehingga pekerjaan-pekerjaan itu ditanggung semua oleh laki-laki, oleh ayah. Tugas ibu cuma satu, taat kepada suami. Tugasnya cuma satu. Fasolihatu qanitatun hafizatul lil ghaibi bima hafizallah. Tugas ibu cuma satu, taat sama suami. Kalau suami nyuruh masak, ya masak. Kalau suami suruh bersih-bersih rumah, ya bersih-bersih rumah. Kalau suami suruh ngurusin anak, ya ngurusin anak, ya gitu, ya. Sehingga akhirnya pantas. Jadi sekarang masak, nyuci, bersihin rumah jadi tugas ibu. Karena apa? Tugas ibu adalah taat kepada ayah, ya ayahnya akhirnya menyuruh dia untuk mengerjakan tugas-tugas itu. Clear ya? Jadinya, ya. Jadi sebetulnya ini tugas ayah yang didelegasikan kepada ibu. Ini dia. Nah, tugas ayah bagaimana? Bertebaran di muka bumi ini untuk mencari rezeki dari jalan yang halal ya ayah. Bukan dari jalan yang syubhat, apalagi haram. Ingat, langkah kaki seorang ayah di luar rumah itu akan menentukan nasib istri dan anak-anaknya di dalam rumah. Ingat itu. Sekecil apapun kesalahan ayah di luar rumah, itu akan mempengaruhi keadaan istri dan anak-anaknya di rumah. Ini pegang baik-baik. Nah, maka ayah mempunyai peran yang luar biasa penting di dalam apa? Di dalam tumbuh kembang anak, ya, di dalam pendidikan anak. Karena kalau kita selalu mengatakan ibu itu madrasahnya anak-anak, betul, ibu itu madrasah utamanya anak-anak. Tapi kita perlu mengetahui bahwa kepala sekolahnya adalah ayah. Peran ayah adalah sebagai kepala sekolah. Madrasahnya ada, nggak ada kepala sekolahnya, riweh langsung.
Mesti siapa ini yang diikuti? Kepala sekolahnya ada, cuman nggak ada madrasahnya, nggak ada sekolahnya, ya repot juga. Dia nggak jadi kepala sekolah. Maka ini saling menguatkan. Madrasah dan kepala sekolah itu satu paket. Baru kemudian ada anak-anaknya yang perlu dididik dan diarahkan di sana. Nah, kemudian kita kembali kepada ayat yang pertama kali kita buka di dalam muqaddimah tadi. Wa idz yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Wa idz. Kalau ada kalimat wa idz di dalam Al-Qur'an, pegang baik-baik. Idz itu bukan hanya berarti dan ingatlah, bukan hanya sekadar ingatlah. Tapi idz itu di dalam Al-Qur'an artinya ingatlah dan ambil pelajaran yang berharga di dalamnya. Itu dia. Jadi kalau ada kalimat wa idz qala rabbuka wa idz yarfa'u wa idz itu berarti ada satu pelajaran yang perlu diungkap di dalam sana untuk kita ingat-ingat dan kemudian kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Apa itu? Nah, ini yang menariknya. Ternyata di dalam Al-Qur'an percakapan antara ayah dan anak itu berjumlah 14 ayat. Sekitar 14 ayat. Pembicaraan antara ayah dengan anak. Pembicaraan ibu dengan anak itu cuma ada 3 ayat. Ayah pembicaraannya dengan anak lebih banyak. Ibrahim kepada Ismail, ya, Zakaria dengan Maryam, kemudian apa? Lukman dengan putranya, ya. Semua itu pembicaraan ayah anak, ayah anak, ayah anak. Pada saat para ulama, para mufasir melihat hal ini, maka para mufasir mengatakan, ya, bahwa ternyata tugas dan beban pendidikan anak itu sebetulnya adanya di pundak ayah, bukan di pundak ibu. Lihat itu. Ya. Tugas untuk mendidik anak yang utama itu adalah ayah, bukan ibunya. Ibunya hanya meneruskan, menjaga, memaintain garis-garis besar dari tujuan hidup seorang anak, dari pendidikan anak itu yang sudah digariskan oleh ayahnya. Kepala sekolah mengarahkan kan? Ini ya, untuk tahun ini tujuan kita adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baru nanti guru-guru yang membuat RPS-nya, ya. Baru kemudian bagaimana nanti dievaluasi, kan begitu ya? Itu adalah hal yang kita lakukan. Dan ayah itu mempunyai peran penting di sana. Dan di alam ayat tadi, ternyata lihat. Allah memberikan gambaran bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam saat diberikan oleh Allah tugas yang besar, yang luar biasa untuk meninggikan pondasi Ka'bah saat itu. Ya, Nabi Ibrahim membiarkan anaknya Nabi Ismail yang masih kecil saat itu untuk ikut berperan serta di dalam pekerjaan yang dianggapnya berat itu. Nabi Ismail kecil. Itu saat itu hanya ngumpul-ngumpulin batu, disusun-susun. Ngumpulin batu. Karena masih kecil, batu seberat apa sih yang bisa diangkat oleh Nabi Ismail? Batu, kalau satu, bahasa Arabnya hajar. Hajar itu batu satu. Ya. Tapi kalau batunya banyak dan sudah disusun-susun, itu berubah menjadi hijr. Hijr. Maka di sana ada hijr Ismail. Ya, hijr Ismail. Di sanalah tempat Nabi Ismail alaihissalam itu menyusun batu-batu. Disusun batu-batu. Tapi kalau batu-batu ini sudah kokoh, bahkan berbentuk bangunan, maka dia menjadi hujurat. Bahasa Arab itu jelas akar katanya apa, nyambung ke sana. Beda dengan bahasa Indonesia. Batu, tembok, rumah. Nggak nyambung gitu. Asal nggak nyambung akar kata dengan pengembangan katanya. Gitu ya. Tetapi kalau bahasa Arab tidak. Ya, hajar, hijr, hujurat. Masih di akar kata yang sama. Nah, di sini ada suatu gambaran dari Al-Quran bahwa apa? Ternyata ayah mempunyai peran yang sangat penting. Peran ayah yang pertama itu menjadi pemimpin di dalam rumah tangga. Bukan hanya istri yang dipimpin, tapi anak-anak yang dipimpin. Nah, ada kewajiban yang melekat di dalam seorang pemimpin itu. Dia perlu melindungi, perlu menyayangi,
Dia menjaga keamanan, kenyamanan, ketentraman dari siapa-siapa yang dipimpinnya sebaik-baiknya, dan dia akan mempertanggungjawabkan nanti terhadap apa-apa saja yang dipimpinnya dan apa yang dilakukan terhadap orang-orang yang ada di bawah kepemimpinannya. Clear nih satu, ya. Maka seorang ayah mempunyai peran utama, mengambil tanggung jawab utama dalam mendidik pasangan, mendidik istrinya, dan juga mendidik anak-anaknya. Karena demi Allah para ayah, nanti pada saat di akhirat, pada saat di yaumul hisab, Allah akan bertanya kepada kita para ayah ini, ya, kau didik seperti apa istri dan anak-anakmu? Ini pertanyaan oleh Allah ini kepada kita. Kau didik seperti apa istri dan anak-anakmu? Sementara istri kita nih, apabila istri kita adalah istri yang solehah, yang taat, itu hisabnya sebentar. Kok sebentar Ustadz? Iya. Istri yang solehah itu masuk surga lebih dulu daripada suami yang soleh. Ya. Istri yang solehah masuk surga lebih dulu daripada suami yang soleh. Berapa jaraknya? Jaraknya 4.000 tahun. Istrinya masuk duluan, suaminya belakangan. Loh, kok enak? Iya. Pada saat ada istri yang solehah, Allah bertanya, ini ada suaminya? Ada. Oke. Masuk, kata Allah. Silakan. Jalan terus. Suaminya, dia yang tanggung jawab. Itu jilbab istrinya dari mana? Itu kacamatanya dari mana? Makannya dari mana? Minumnya dari mana? Ini suami semua. Maka bunda, kasihanilah para suami bunda. Jangan dibikin beban lagi. Ya, ini suami akan mempertanggungjawabkan semuanya. Udah mah semua dia yang tanggung jawab, belanja minta nambah, liburan minta sering, tas minta ganti. Udah gitu nyumpain lagi kadang-kadang. Subhanallah. Nauzubillah summa nauzubillah. Ya. Ini nanti bunda, ayah ini akan bertanggung jawab semuanya. Udahlah, ringankanlah tugas kami ini di dunia. Diringankan. Karena apa? Kita yang tanggung jawab terhadap bunda. Bunda 4.000 tahun di surga udah kengkang-kengkang kaki, udah tidur-tiduran. Kita masih berdiri aja, subhanallah. Bayangkan itu. Untuk mempertanggungjawabkan semuanya. Nah, ini penting ngaji bareng-bareng itu. Supaya apa? Supaya makin mengerti antara satu dengan yang lain. Yang pertama, qawam. Yang kedua, ya, ayah libatkanlah anak-anak, ya, buat jembatan komunikasi antara kita dan anak-anak, terutama saat waktu-waktu luang kita. Ya, waktu luang. Sesibuk-sibuknya ayah, upayakan yang mengantar sekolah anaknya tuh ayah, jangan ibu. Supaya anak itu punya memori bahwa apa? Aku tuh dulu yang nganterin sekolah tuh ayahku terus loh. Nanti selebihnya ibu. Ibu yang jemput, ibu yang datang ke sekolah kalau dapat panggilan anaknya bandel, ibu nanti yang nyiapin makannya, ibu nanti yang segala macam. Itu urusan-urusan ibu, ya. Tetapi ambil peran di sana. Bu, yang nganter aku ya. Yang nganter aku, karena hanya itu. Kalau dia nggak bisa nganter, oke. Yang dia bisa komitmen apa? Jemput. Bu, yang jemput aku. Jadi kerjasama di sana. Supaya anak itu ada kesan. Ada kesan. Ya. Mau kita ada meeting, mau apa, kadang-kadang ayah ini cari-cari alasan. Nggak mau nganter anaknya, nggak mau jemput anaknya, ada meeting, padahal cuma ngopi-ngopi, nongkrong-nongkrong. Ini hilangkan. Karena kita nggak akan ditanya sama Allah terhadap teman tongkrongan kita. Kita nggak akan ditanya sama Allah terhadap bos kita di kantor. Enggak. Kita akan ditanya oleh Allah apa yang kita lakukan terhadap anak-anak kita. Kita didik seperti apa anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita menjadi musuh bagi kita nanti di akhirat. Ini yang kedua. Buat komunikasi. Buat jembatan komunikasi. Ayah kalau bisa weekend, ya, handphone jangan dipegang. Taruh aja. Ya. Weekend konsentrasi kepada anak-anak. Ya. Kalau memang kerjaannya penting banget sampai ini handphone mesti ini, oke. Di weekend ada 2 jam saja. 2 jam. Yang mana 2 jam ini handphone gak usah disentuh. 2 jam ini ajak main anak-anak. Pergi ke playground. Ya. Kalau anak udah mulai agak besar, ajak dia apa yang punya hobi sama. Selami hobi anak apa? Maka kita turut masuk ke sana. Menyelami mereka. Sehingga mereka punya satu kegiatan yang mana kegiatan ini aku cuma maunya sama ayah. Nah, itu berhasil tuh ayah kalau udah begitu.
Ibunya ngajak, Yona ke playground. Enggak, aku asikkan sama ayah. Ibu mah nggak asik kalau ke playground. Misal, ayah itu perlu jadi orang yang paling asik. Karena jangan sampai kita udah 5 hari di luar rumah, ya, pulang ke rumah, hobinya marah-marah kepada anak. Jangan. Ayah perlu menjadi orang yang paling asik di rumah, yang paling bisa diajak ngobrol sama anaknya, ya. Dan para ibu, ridholah para ibu ini untuk menjadi musuh anak-anaknya di rumah. Jadi polisi yang agak galak itu emang ibu. Udahlah. Itu memang sudah job disk ibu adalah untuk kadang-kadang disebelin sama anak-anak. Itu termasuk job disknya udah. Ya, itu termasuk job disknya. Karena tiap hari bergesekan sama anak-anak. Mau seasik apapun ibunya, ibu juga kadang-kadang capek, perlu me time, ya enggak? Ya kan? Me time-nya itu apalagi kalau udah nonton rebutan remote sama anaknya, aduh itu jadi masalah. Ya, ibu jadi bad cop-nya, jadi polisi yang galaknya, tapi ayah jadilah sosok yang paling asik di rumah, yang paling bisa menjadi tumpuan bagi anak-anaknya. Jadi kalau ayah pulang tuh anak-anak yang ayah, masya Allah gitu. Ya, tapi ibunya jangan baper sama ayahnya. Di belakang ngobrol. Nanti ibunya baper lagi. Aku yang nyusuin, aku yang lahirin. Kamu tampil sok pahlawan di depan anak-anak. Jangan begitu, ya. Jangan. Di belakang kita udah janjian, memang ini udah janjian. Udah tenang. Supaya apa? Anak pada saat punya masalah nggak curhat sama teman, Bunda, ayahanda. Anak pada saat punya masalah dia tunggu ayahnya. Dan sebagai ayah kita perlu legowo membesarkan hati kita. Apapun yang dia lakukan, ingat dia anak kita, ya. Yang kalau dia melakukan kesalahan, yang salah perbuatannya, bukan dianya, bukan orangnya, perbuatannya. Ini dibedakan antara being dan doing. Antara being dan doing. Ya, anak kita itu being, human being, makanya begitu kan? Ya, tetapi yang kalau doing itu bisa macam-macam, bisa pengaruh lingkungan, bisa referensi yang salah, bisa kemudian keputusan yang diambil salah, itu doing. Bedakan antara being dan doing. As a being-nya, berikan mereka unconditional love. Ya, rasa sayang yang nggak ada tapi, rasa cinta yang nggak ada tapi. Sayang tetap sayang, ya. Tapi kalau mau benci, mau marah, mau kritik, mau berikan saran terhadap doing-nya, bukan being-nya. Jadi selalu mulai kata-kata dengan ayah sayang sama kamu, nak. Apapun yang kamu lakukan, I always be on your side, no matter what. Apapun itu. Dan sebagai ayah, tidak langsung menghakimi. Dengar, walaupun kita udah, ya anak kayaknya luar biasa banget ya, tapi gitu. Tenang gitu, tenang. Oh begitu. Oh subhanallah, masya Allah. Baik, baik, baik. Coba ayo kita bahas ya. Tapi you are my son, you are my daughter. Tetap itu, ya. Sehingga dia akan cerita apapun kepada kita bebas. Apapun itu dia akan ceritakan dan kita dengan mudah akan mengarahkan karena dia trust sama kita, percaya sama ayahnya. Hal-hal yang dia ceritakan sama ibunya pasti meledak, ayahnya enggak. Padahal di belakang ayahnya sama ibunya meledak berdua-duaan di belakang, nangis bareng-bareng misalnya. It's okay. Ya, tapi jangan di depan anak. Dan itu peran ayah sebagai sosok yang mana ayah ini adalah sosok superhero bagi anak-anaknya. Tampil di sana dan ibunya perlu ridho, ini kan kerja sama. Nggak bisa semuanya jadi striker semua, Bunda. Harus ada yang jadi kiper. Ya. Nah, kiper itu yang bagian kena bola, ketendang, kepukul, semua macam-macam itu. Itu memang bagian dari istri. Kan masuk surganya duluan daripada suami. Jadi ridho lah. Ridho untuk masalah itunya. Ya ingat aja, oh ya surganya duluan. Ya udah, nggak apa-apa ya, ambil tuh dunia. Yang penting aku duluan di akhirat. Subhanallah. Ya, ini kerjasama. Ayah tampil menjadi sosok yang terbaik. Yang keempat, ya, ikhtitam, supaya nanti kita bisa diskusi, tanya jawab dan lain-lain insya Allah. Para ayah ingat bahwa pulang ke rumah rizki hanya dari jalan yang halal saja. Kalau kira-kira mungkin di kantor itu ayahnya berhubungan dengan vendor, berhubungan dengan pemerintahan, berhubungan dengan yang lain-lain yang ada dalam tanda kutipnya hengki-pengkinya, yang kemudian ini halal enggak, ragu gitu.
syubhat, yang itu jangan bawa pulang ke rumah. Yang dibawa pulang ke rumah cukup gajinya, yang mana dia bekerja di sana, dengan bekerja itu dia dapat upah, dapat gaji, gaji itu halal, ya. Nah, untuk yang lain-lain yang mungkin ada bonus karena proyek apa segala, yang antum merasa ini, loh kok ini kayaknya masih abu-abu nih, jangan sampai itu dibelikan makanan untuk istri dan anak-anak. Karena sekali antum berikan itu untuk menjadi makanan bagi istri dan anak-anak, ya, dimakan oleh mereka, dan dari hasil makan itu tumbuh menjadi daging. Daging itulah yang akan membuat mereka atau menghalangi mereka untuk taat kepada Allah dan juga kepada antum. Ini dia. Jadi pada saat istri membangkang, anak membangkang, itu jangan langsung nunjuk ke mereka. Pikir dulu, aduh, jangan-jangan pernah ada harta yang tercampur ini. Jadi makanan ini buat mereka. Kita langsung muhasabah dulu. Kenapa ya seperti ini? Karena kalau sudah masuk makanan dari jalan yang haram, syubhat dan haram, itu kemana-mana itu efeknya. Efeknya kemana-mana terhadap tumbuh kembang mereka, terhadap mentalitas mereka. Itu akan kemana-mana. Dan jangan sampai kita mempunyai peran. Dan itu akan dituntut sama mereka nanti di akhirat. Nah, oleh karena itu, para ayah, ayahanda, bunda, ikhwan yang dimuliakan Allah, yuk mulai sekarang kita rapatkan barisan lagi, saling bekerja sama untuk mendidik anak-anak kita, untuk memberikan contoh bagi mereka, berikan nasihat-nasihat yang baik dengan penuh kasih sayang, bedakan antara mana being, mana doing, ya. Kemudian jaga anak-anak kita, keluarga kita dari api neraka. Nah, tampillah sebagai sosok orang tua yang betul-betul dicintai Allah dan Rasul-Nya. Baik, ini saja yang mungkin bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini untuk pemaparan materinya. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Jazakumullah khair. Ala husni istimaikum. Lakum minni al-hubb wa du'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, isi tausiah dari Ustadz barusan. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sesi selanjutnya yaitu saya akan membuka sesi tanya jawab untuk 3 penanya terlebih dahulu. Untuk ayah dan bunda yang ingin bertanya, silakan menggunakan fitur raise hand. Dipersilakan. Ada. Assalamualaikum. Apakah saya terdengar? Ya, terdengar Ayah. Disilahkan jika ada pertanyaan untuk Ustadz. Baik. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf video nggak saya aktifkan karena sinyalnya kurang bagus. Jadi begini Ustadz, mohon tipsnya lah. Ini kebetulan karena saya kan posisinya itu nggak jadi satu rumah nih karena posisi kerjanya di luar kota. Baik. Jadi tips untuk kami yang jauh dari keluarga ini bagaimana biar tetap dekat dengan anak gitu. Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saya jawab. Ustadz izin lebih nyaman ditampung dulu atau mau langsung Baik, jawab? silakan ditampung dulu nggak apa-apa. Oh, Tapi tampung dulu, oke. tolong nanti dicatat ya. Iya. Saya takut ya namanya anak muda kadang-kadang suka lupa. Baik Ustadz. Silakan ditampung dulu. Baik. Dari Ya, selanjutnya dari Mama Rubita, boleh? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Abu Fida, mohon izin ini melanjutkan tadi sebenarnya pertanyaannya hampir sama dengan ayah yang sebelumnya, cuman posisinya kami
dalam satu kota, tapi kebetulan dua-duanya kami mendapatkan amanah untuk bekerja gitu ya. Baik. Cuman apa namanya itu yang kedua Ustadz, yang tadi sempat Ustadz juga singgung adalah yang terkait dengan apa ya, gangguan dan dampak LGBT, kemudian media sosial gitu kan, gadget dan lain sebagainya Ustadz, karena memang apa nggak bisa dihindari juga ya dengan era digital ini yang sangat-sangat apa namanya itu menggempur gitu ya sisi Ya. dari kita sebagai orang tua untuk lebih tangguh lagi, lebih kreatif lagi untuk memitigasi gitu ya dampaknya kepada anak-anak kita gitu kan. Sharing sedikit, memang kalau kami tidak memberikan gadget kepada anak-anak gitu kan, baik yang 2 di rumah dan 1 yang di asrama gitu. Tapi kemarin itu ada kebetulan ada kebijakan boleh untuk anak SMP memang boleh dipergunakan, tapi hanya weekend untuk menelpon orang tua gitu. Kebetulan nih anak saya nomor 1 di luar kota di pondok Ustadz di Jogja. Nah untuk yang 2 ini apa namanya itu kadang-kadang suka bercerita gini Ustadz. Itu temanku boleh gitu kan, kok temanku megang HP kayak gitu-gitu itu kadang-kadang kita juga sebagai orang tua yang tadi itu ya Ustadz udah berusaha untuk tidak menerapkan di dalam rumah kita tidak dipegangi HP, tidak ada TV dan lain sebagainya gitu ya, kecuali YouTube Kids dan yang perlu kita dampingi ketika mereka menonton gitu. Tapi di luar sana itu semacam iklan atau godaannya itu sangat-sangat ini gitu Ustadz. Jadi apa namanya, bagaimana ya apa tipsnya dari Ustadz untuk memitigasi bagi anak-anak terkait dengan tadi itu dampak digitalisasi dan teknologi yang sangat-sangat kita tidak bisa bendung. Mungkin itu aja Ustadz, terima kasih. Baik, Masya Allah. Terima Ini kasih Mama Karin. luar biasa nih. Kalau orang tua muridnya seperti ini semuanya, anaknya cerdas-cerdas kayaknya. Masya Allah. Ya, oke, kita jawab dulu mungkin ya, Bunda ya. Iya boleh Ustadz, silahkan. Baik, yang pertama adalah pertanyaan mengenai bagaimana dengan seorang ayah, bagaimana cara tetap dekat dengan anak, ya, sementara ayahnya ini tugasnya di luar kota. Ya, jadi LDR kira-kira begitu ya, long distance relationship kira-kira begitu. Nah, Masya Allah, kami pun mengalami hal yang sama, ayahanda. Ya, jadi saya itu Bandung, Jakarta, Bandung, Jakarta, Bandung, Jakarta gitu. Kadang di Jakarta pada saat ada kajian di Bandung itu bisa lama di Bandungnya. Pada saat di Jakarta bisa lama di Jakartanya. Jadi nggak tentu gitu. Dan lebih sering dakwah keluar juga, ya, keluar baik keluar kota maupun keluar negeri. Dakwah sering sekali. Belum lagi bawa jamaah umroh. Jadi memang kadang-kadang di dalam kota sendiri pada saat sama anak-anak itu bisa nggak ketemu. Berangkat anak-anak belum bangun karena terkadang jam 3 setengah 4 subuh udah jalan saya ya untuk mengejar kajian subuh. Pulang anak-anak udah tidur. Itu bisa itu sepekan itu nggak ketemu itu bisa juga itu. Jadi anak-anak hanya taunya ayahnya ada gitu ya, tetapi nggak kelihatan. Trek gitu, atau mungkin dia pada saat ke toilet dia lihat ayahnya sekilas, kira-kira begitu. Nah ini bagaimana cara menjaga kedekatan? Yang terpenting ayahanda, yang terpenting adalah bukannya kuantitas dari pertemuan, tetapi kualitas pertemuan. Ini pegang baik-baik. Jadi pada saat antum nanti mempunyai kesempatan untuk bertemu dengan anak-anak, ingat itu, maka abaikan yang lain. Fokus dengan anak ini. Sehingga dia mempunyai kedekatan spesial, waktu yang khusus, dan kedatangan kita akan selalu dinanti-nanti. Walaupun tentunya, ya siapkan waktu setiap hari itu untuk video call. Sekarang kan sudah ada teknologi ya. Saya insya Allah setiap hari itu selalu video call anak-anak. Buat yang bisa di video callin. Kalau yang di pesantren nggak bisa. Ya, jadi masih ada satu yang kecil itu. Ya, saya punya anak yang paling kecil itu masih di Ahad besok 6 tahun. Itu setiap hari video call. Walaupun kadang-kadang suka sakit hati. Sakit hatinya apa? Ayahnya udah capek-capek video call, dia video call sama kita ngomongnya sambil lihat gadget misalnya atau sambil main. Aku sambil main ya ayah. Ya ayah lihat wajahku aja ya. Ya subhanallah, minta ditoyor banget itu kira-kira ya. Tetapi itu nggak apa-apa. Jadi pada saat dia sibuk, nggak usah terus kemudian, nak taruh mainannya, taruh bukunya, taruh yang lain-lain. Ayah nggak punya waktu. Ayah udah siapkan. Wah panjang kita malah ngomel.
Nggak usah. Yang penting dia tahu kita telepon, oh lagi main, ya udah main aja dulu nggak apa-apa. Tapi nanti ayah nggak bisa telepon lagi nggak apa-apa ya, besok lagi ya. Nah, dia tuh akan cepat-cepat bilangnya, oh iya. Nah nanti tapi dia akan kepikiran ya Anda. Jadi siapkan waktu setiap hari untuk menghubungi, entah itu telepon, entah video call, silakan. Ya, yang penting ada engagement yang terjadi setiap harinya. Nah, nanti di waktu kita pulang dari luar kota bertemu dengan anak-anak itu komit. Komitnya apa? Udah. Jangan kepikiran mau ketemu sama teman-teman nongkrong-nongkrong, ngobrol, mikirin proyek, jangan. Fokus dengan anak. Dan ini kami lakukan. Dan akhirnya alhamdulillah teman-teman, sahabat-sahabat, jamaah-jamaah juga memahami. Pada saat mereka nanya, Ustadz di mana? Itu kadang-kadang kan begitu. Kalau tahu Ustadz ada di Jakarta langsung pengen ketemu semua. Ustadz di mana ini mau ngobrol ini apa segala macam. Saya bilang, maaf ya, saya lagi sama anak-anak. Sudah itu. Itu langsung nggak ada yang hubungin, nggak ada yang ngabarin. Karena apa? Itu saya tidak akan berikan waktu saya sedikit pun kepada orang lain kecuali kepada anak-anak. Kualitas, bukan kuantitas. Karena ada orang tua yang tiap hari ketemu sama anaknya juga nggak akan ingat-ingat sama orang tuanya. Karena tidak pernah ada kualitas yang baik di dalam pertemuan. Nah, maka untuk yang kerjanya di luar kota, hal ini insya Allah bisa kemudian dilakukan. Satu, engagementnya tetap dijaga. Ima itu telepon suara atau video call. Sebaiknya sekarang udah ada teknologi video call. Karena kita bisa lihat wajahnya, mimiknya, dia juga bisa melihat dan merasakan kehangatan kita di dalam wajahnya. Secapek apapun tampilkan wajah yang riang dan senang kalau pada saat, oh Masya Allah ya Allah. Tahu nggak? Ini tuh waktu yang paling ayah tunggu 1 kali 24 jam ayah di luar kota. Waktu yang paling ayah tunggu yang bisa bikin ayah tuh jadi senang, itu waktu video call sama kamu loh. Jadi mereka tuh yang, walaupun ayah lebay. Kalau anak udah dewasa tuh begitu. Lebay masa sih? Tapi seneng dia. Masuk di dalam hatinya. Beneran, Masya Allah beneran. Gimana? Kamu kabarnya gimana? Ngapain aja tadi? Dan sibuk aja kita cerita. Tahu nggak? Ayah tadi masa begini. Hal yang menurut kita nggak penting diceritain, itu bisa jadi penting bagi mereka. Karena mereka seolah-olah ikut terlibat di dalam keseharian kita. Mereka nggak ada bareng kita, tapi dia tahu teman ayah tuh ada om ini, ada tante ini, kerjaannya begini, ini begini. Jadi dia merasa ada kedekatan emosional. Nah, inilah hal yang bisa kita lakukan dan ikhtiarkan pada saat ternyata kita itu jauh dari anak-anak. Begitu. Mudah-mudahan bisa difahami insya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua tadi pertanyaannya adalah bagaimana cara kita memitigasi? Bagaimana caranya ya pada saat era digitalisasi begini ya, itu kita menghadapi anak-anak. Bunda, perkembangan zaman itu nggak bisa kita bendung, nggak bisa. Ya, perkembangan zaman itu tidak bisa kita bendung. Nah, namun tentunya kita perlu menyiasati perkembangan zaman tersebut. Perlu kita siasati, perlu kemudian kita terlibat di dalamnya, perlu kita memahaminya. Karena apa? Karena yang namanya perkembangan zaman itu mempunyai unsur-unsur positif juga di dalam kita menghadapinya. Ya, kalau kita lihat dengan adanya perkembangan zaman seperti ini, maka kita bisa lebih mudah silaturahim dengan orang. Dengan adanya handphone, dengan adanya video, dengan adanya yang lain-lain. Ya. Nah, maka bagaimana cara kita supaya anak-anak kita ini bisa memanfaatkan gadget itu dengan positif? Terkadang kita yang nggak siap untuk meluangkan waktu kita mendampingi anak-anak. Rasa malas kita, rasa bosan kita untuk mendampingi anak-anak pada saat dia nonton, pada saat mencoba untuk kemudian ikut terlibat di dalam hati kita, sepenuh hati kita dalam tontonan mereka, ya. Itu kan kadang perlu effort yang lebih. Nah, effort yang lebih inilah yang memang perlu kita kedepankan. Yang perlu kita siapkan waktu agar anak-anak bisa kita dampingi dengan gadget mereka. Terus bagaimana kalau dia terpapar di luar, Ustadz? Teman-temannya bilang, itu teman aku boleh, itu teman aku boleh. Iya, teman kamu kan bukan anak mama. Yang anak mama kan kamu. Yang mama sayang kan kamu. Jadi kamu ada jatahnya.
Kalau ingin ditambah jatahnya, ada reward. Misal biasanya 2 jam. Mau nggak dapat 3 jam? Mau, pasti gitu kan? Nah, cara dapat 3 jamnya, tambah hafalan ya, 3 ayat aja. Tambah ini ya, kamu ini ya. Nanti bunda, pada saat dia sudah mulai nambah ayat, nambah hafalan, mengerjakan kebaikan-kebaikan, Allah akan jaga nih dari efek-efek negatif yang ada ini. Allah akan jaga. Contoh misalnya, perkara musik misalnya, ya, saya sudah tidak mendengarkan musik, tapi saya tidak pernah melarang anak-anak saya untuk jangan musik itu, jangan begini, ini begini, enggak. Karena dulu pun kita mendengarkan musik. Saya juga dulu mendengarkan musik, hidup bahkan dari musik itu, ya. Nah, gimana caranya ya supaya kemudian dia tidak banyak-banyak mendengarkan musik? Dengan dia banyak membaca Al-Quran. Tambah bacaannya, tambah dampingi, tapi jangan suruh anaknya ngaji, bapak ibunya nggak ngaji, megang remote TV, nak ngaji nak, udah ngaji nak, ayah nggak ngaji, udah pernah, ya, dia bapaknya nggak ngaji, anaknya suruh ngaji, ibunya nggak ngaji, anaknya suruh ngaji, bapaknya nonton Netflix saja, anaknya suruh ngaji, ya nggak mungkin. Pada saat yuk ngaji yuk bareng yuk ngaji yuk sama-sama yuk, aja kegiatan bersama, dengan hal itu dia akan mereduce itu, ya. Jadi kebiasaan dia ke sini akan tergantikan dengan kebiasaan yang lain. Dan ingat, ayahanda bunda, kenapa ngaji, kenapa dengerin tausiah, kenapa kemudian sholat itu kok jadi hal yang kurang menyenangkan bagi anak-anak? Kenapa? Itu yang perlu kita ulik, ya kan? Kalau misalnya ibadah itu tidak menjadi menyenangkan, maka nanti khawatirnya anak-anak akan memilih bermaksiat, karena maksiat itu jauh lebih menyenangkan, jauh lebih menggembirakan daripada ibadah. Itu bahaya. Sehingga kita perlu mencari cara untuk membuat ibadah itu menjadi menyenangkan dan menjadi hal yang paling ditunggu-tunggu sama mereka. Ayahnya ada waktu, ajak anaknya ke masjid bareng-bareng. Nah, ke masjid yuk. Ntar abis dari masjid, kita beli burger, kita beli ini, kita. Tidak apa-apa, ada reward-reward yang kita berikan. Tetapi engagement momen ke masjidnya itu pun akan masuk ke dalam hati mereka. Kalau mau ini, ayo kita ke masjid dulu. Kalau mau ini, temenin ayah dulu. Ayah tuh kalau sama kamu jadi semangat, jadi ini. Mama tuh kalau sama kamu jadi semangat, jadi pengen mengerjakan hal-hal yang baik, yang lain-lain lah pokoknya. Contohkan hal-hal seperti itu, sehingga itu akan mereduce keinginan dia untuk apa? Untuk berlama-lama dengan gadgetnya. Anak pengen lama-lama sama gadget karena dia nggak punya kegiatan sama orang tuanya. Waktu pergi ke playground, anaknya suruh main, orang tuanya gadget, nunggu. Waktu main sama anak teman-temannya, main sana, orang tuanya sendiri, nggak ada engagement. Ya. Kalau kita mau membuat anak-anak kita lepas dari gadget, bikin kegiatan bersama. Ingat, bukan hanya kegiatan dia sendiri. Anaknya dilesin banyak-banyak, anaknya dimasukin karate, taekwondo, UFC, macam-macam semua dimasukin, pulang babak belur anaknya. Bapak ibunya enggak, ngedropin, nunggu, nge-mall, ngopi, segala macam, jemput lagi. Bersama, kegiatan bareng. Bukan dia kasih kegiatan kita nggak ngapa-ngapain. Kegiatan yang bisa bersama-sama. Nah, ini akan membuat anak-anak itu nanti akan mereduce penggunaan gadgetnya, ya, dan hal itu akan menggantikan kenikmatan bermain gadget dengan kenikmatan bermain bersama orang tuanya atau menjalankan kegiatan bersama orang tuanya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa difahami. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khair. Terima kasih Ustadz. Izin Ustadz, ini ada titipan pertanyaan. Boleh tidak ya Ustadz? Boleh, silakan. Apakah orang tua yang bercerai mempengaruhi tumbuh kembang dan emosi anak secara tidak langsung, Pak Ustadz? Dan bagaimana cara mengatasinya? Bagaimana apa tadi? Maaf. Boleh tidak, apakah orang tua bercerai mempengaruhi tumbuh kembang dan emosi anak secara tidak langsung, Pak Ustadz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah orang tua yang bercerai itu akan mempengaruhi tumbuh kembang anak atau emosi anak secara tidak langsung? Jawabannya bisa iya, bisa enggak. Ya, bisa iya, bisa tidak. Kapan dia akan berpengaruh? Dia akan berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak
pada saat orang tuanya berpisah ini dengan tidak cara yang baik-baik, dan bahkan kemudian melibatkan anak-anaknya ya untuk ikut membenci mantannya. Ingat nih, biasanya kejadian orang tua kalau cerai, kalau cerai itu biasanya mau pada berantem Ustadz, ya namanya cerai pasti ada gesekan itu ya. Tetapi ini yang perlu dilakukan, karena begini, di dalam Islam cerai itu diperbolehkan, walaupun dibenci oleh Allah, tapi ini menjadi way out, menjadi jalan keluar bagi sebagian saudara-saudara kita, yang mana kalau dia pertahankan pernikahannya, itu isinya tinggal dosa aja sehari-hari. Contoh, udah kita nggak usah cerai, kita tetap serumah, tapi aku boleh sama siapa, kamu pun boleh sama siapa. Yang penting kita buat anak-anak aja. Buat anak-anak yang mana kalau begitu? Ya. Maka pada saat seseorang ya berpilih untuk bercerai dan dia punya anak, ajak bicara. Segimana-gimananya kita, please, kalau untuk anak, kita kompak ya. Kasih dia kasih sayang. Walaupun kita udah nggak serumah, tapi tetap berikan dia kasih sayang yang terbaik. Tetap siapkan waktu. Tetap siapkan waktu untuk bisa bersama-sama. Untuk apa? Untuk kemudian supaya anak ini merasakan kasih sayang. Nah, nanti pada saat orang tuanya menikah lagi, misal ya namanya orang tua kan bisa menikah lagi, maka pada saat dia menikah, ya anak-anaknya malah apa? Malah bisa mendapatkan kasih sayang yang lebih banyak. Ya, dia punya orang tua, orang-orang cuma satu, dia punya 2 pasang. Orang-orang cuma orang tuanya sepasang, dia punya kasih sayang lebih dari 4 orang. Nah, ini penting ini. Jadi pada saat dia punya anak, pastikan juga dengan pasangannya, punten, saya sambil nyolok ini dulu, kalau nggak mati ini. Ini saya. Baik Ustadz, silahkan. Iya. Punten. Aman, alhamdulillah. Jadi pada saat lupa saya sampai mana tadi ya. Pada Punya pada 2 saat orang tua pasang. berpisah, ya, maka dia perlu pada saat dia ingin menikah lagi, pastikan bahwa pasangan yang dia nikahinya nanti ini, calon pasangannya dia, itu bisa bekerja sama juga. Di dalam apa? Di dalam mendidik dari anaknya itu. Tolong izinkan aku, kita sama-sama untuk bersama-sama datang ke sana baik-baik, berhubungan baik demi anak. Nanti setelah itu di belakang nggak mau tegur-teguran lagi, nggak ada masalah. Tapi anak selalu merasakan kehadiran orang tuanya, dia lihat di hadapan dia itu orang tuanya ya baik-baik saja. Nanti pada saat dia mulai besar, akalnya sudah sempurna, ya itu baru diajak bicara, berikan pengertian bahwa apa? Bahwa terkadang anak-anak begini Bunda, Ayahanda. Anak-anak bisa di dalam alam pikirannya, bapak ibunya berpisah tuh gara-gara dia, bisa begitu, bisa seperti itu. Coba ya aku nggak nakal, kalau aku nggak nakal mungkin ayah sama ibu nggak pisah. Coba ya dulu aku nggak ini, karena mereka itu center pada saat dia masih anak-anak, dia itu menjadi center of attention dan semua itu pokoknya dia aja yang menjadi centernya. Berarti kalau bapak ibunya cerai ya gara-gara dia. Berarti kalau ini ada apa-apa nih kayaknya gara-gara dia gitu. Centernya dia. Itu yang ada di kepalanya, di akalnya mereka ya begitu. Ya. Kan tidak seperti itu sebetulnya. Maka nanti kita perlu menjelaskan pelan-pelan dan tidak saling menjelekkan antara satu dengan yang lain. Enggak, ayahmu baik kok. Ibumu baik kok. Cuman memang kami nggak bisa bareng-bareng aja. Tapi kami tetap sayang kan sama kamu. Ayah tetap sayang sama kamu. Ibu juga tetap sayang. Pokoknya ibu itu ibu yang paling baik buat kamu. Ayah tuh ayah yang paling baik buat kamu. Nah, kalau ini dilakukan, tumbuh kembang anak ini akan baik, Bunda. Akan baik. Ustadz tahu dari mana? Jangan teori aja Ustadz, kan begitu ya. Ya kan? Bicaranya kan begitu, arahnya ke sana. Ustadz ya kalau ngomong mah gampang, kalau teori gampang. Kami pernah mengalami Bunda hal itu. Ya. Dan teman-teman lain juga ada ustadz-ustadz, para asatidz yang pernah mengalami hal-hal tersebut juga. Tapi kemudian tetap bisa membina keluarga dengan baik, anak-anaknya tumbuh kembang dengan baik, dengan pasangan atau mantan pasangan tidak kemudian ribut antara satu dengan yang lain, bahkan dengan pasangannya juga yang sekarang baik,
malah bekerja sama, malah kemudian karena memang di dalam kehidupan itu adalah hal yang bisa terjadi sama siapapun. Tetapi bagaimana cara kita menghadapinya, bagaimana kemudian cara kita menyikapinya, itu yang menentukan keberhasilan kita di hadapan Allah nantinya. Begitu ya. Jadi ini saya berbicara based on experience, nggak hanya sekedar teori saja. Dan ini bisa dilakukan. Tinggal masalahnya kita mau melakukannya atau tidak. Kita mau menyingkirkan ego kita atau tidak, kan gitu. Dan mungkin ada kendalanya begini. Kitanya udah mau gitu, mantannya nggak mau. Itu bisa seperti itu. Nah, di sini beda lagi ceritanya kalau kayak gitu. Kalau modelnya seperti itu, maka ada responsible to, ada responsible for. Kita tidak bertanggung jawab terhadap apa-apa yang dilakukan oleh orang lain loh ya. Dia mau ngapain, dia mau seperti apa, itu pilihan dia dan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kita bisa bertanggung jawab terhadap apa-apa yang ada di dalam diri kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita bicarakan, apa yang kita sampaikan. Dan ingat, Allah pasti bersama kita. Nggak usah sibuk untuk supaya orang lain menilai kita baik. Nggak usah sibuk. Karena penilaian orang beda-beda. Tapi sibukkan diri kita agar Allah menilai kita baik. Kalau Allah sudah menilai kita baik, Allah akan urus semua urusan kita dengan orang lain. Allah mudah sekali bagi Allah untuk membolak-balikan hati orang lain untuk menilai kita baik. Tapi bukan itu. Yang penting Allah menilai kita baik, maka nanti pun anak-anak akan bisa menilai kita sebagai orang yang baik, sebagai orang tua yang baik. Walaupun mungkin sudah tidak bersama-sama. Dalam satu rumah ya, ingat, nggak bersama-sama dalam satu rumah bukan berarti nggak terlibat dalam kegiatannya. Ini dia, yang penting hadir, datang, punya kualitas ya quality time sama anak-anak. Ini yang paling penting. Mudah-mudahan bisa sedikit memberikan gambaran dan memberikan pencerahan untuk permasalahan ini. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khair. Terima kasih Ustadz. Tadi sebelumnya ada yang raise hand. Oh iya, Mama Adam. Boleh dipersilakan Ibu. Baik, terima kasih Bunda Kiki. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru banget, bagus banget Ustadz materinya. Izin bertanya ya Ustadz. Ini Silakan, mau Bu. minta tips dari Ustadz gimana caranya menjaga kewarasan kami sebagai orang tua selama membersamai anak. Kan kita harus selalu on ya Ustadz ya setiap kali Ya. ketemu anak nih supaya nggak marah-marah terus gitu, supaya nggak jadi toksik, nggak mudah baper juga. Jadi karena kan setelah lelah dengan aktivitas kita gitu ya, ayah, ibu pasti kan ada aktivitasnya. Nah, supaya tetap on ketemu anak, ada tipsnya nggak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini fenomena yang dialami banyak orang tua. Ya, fenomena yang dialami banyak orang tua. Maka begini Bunda, kalau Bunda sudah mulai agak kerasa lelah, ya ini kami alami juga. Udah lama beraktivitas di luar rumah, pulang ke rumah ketemu anak umur 6 tahun, kan pengennya main aja gitu. Ya, dia kan nggak tahu ayahnya di luar capeknya kayak gimana, dari satu tempat ke tempat lain, nggak tahu bundanya di luar kayak gimana capeknya. Ya, pokoknya di otak dia pada saat lihat ayahnya, lihat bundanya, main. Kan begitu ya? Main. Ini gimana nih caranya? Baik. Kalau kami Bunda, kalau saya biasanya, ya nanti kita akan coba korelasikan kalau Bunda yang di rumah gimana caranya, gitulah kira-kira ya. Kalau saya, jadi ini lagi capek banget. Tapi di rumah dapat kabar gitu dari istri, anaknya belum tidur loh. Nungguin kamu tadi janjinya pas berangkat pulang main sama anaknya loh. Ingat loh. Teng itu langsung mikir, ya Allah. Sementara anak umur segitu kan lagi nggak ada capek-capeknya Bunda. Lagi blingsatan kayak gimana, Bu. Terus kalau kita mainnya itu harus dengan aturan dia. Yang aturannya bisa dirubah di tengah jalan, benar nggak? Ya kan? Lagi main bola, kira-kira dia udah mau kalah, oh jangan, kita main lempar-lemparan aja ya. Kita main ini, terus dia ambil apa, wow macam-macam itu. Nah, kalau kami biasanya kami lakukan sebelum pulang ke rumah, mampir dulu ke masjid. Mampir ke masjid dekat rumah, ya, kemudian sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat, ya, dan ini merupakan sunnah. Sebelum pulang, sholat 2 rakaat di masjid terdekat. Pada saat kita sholat, maka
suasana dan nuansa yang kita bawa pulang ke rumah adalah suasana ademnya masjid. Suasana ademnya kita beribadah. Hilang tuh biasanya tuh. Masya Allah. Allah berikan tuh kekuatan tuh. Dan itu berkali-kali. Masuk masjid itu wudhu, ya Allah. Kebayang wajah anak 6 tahun yang kalau nanti pulang kecewa, ayahnya capek, ya Rob, hanya Engkau yang bisa memberikan kekuatan. 2 rakaat, habis 2 rakaat, Bunda, Masya Allah. Pulang ke rumah tuh, kita duluan yang adek, mau main nggak? Kadang kita udah semangat, dia yang nggak mau main. Terkadang begitu sama Allah. Ya, bukan kita yang diberi kekuatan, tapi dia yang dibikin ngantuk sama Allah. Pas masuk, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Loh, mana suaranya nggak ada, adek? Nggak tahu, tiba-tiba ngantuk dia. Allah yang selamatin kita. Nah, sama Bunda juga gitu di rumah tuh. Kok pas lagi capek, lagi gemesnya, lagi capeknya, tapi anak-anak, oke, bentar. Bunda sholat dulu bentar, boleh ya? 2 rakaat. Nah, disitulah kita mohon sama Allah. Itu mudah-mudahan nanti sama Allah akan diberikan, Bunda, kemudahan. Entah hati anak kita yang dibolak-balik, entah kita diberikan tenaga yang lebih lagi, entah kemudian macam-macam akan dipermudah. Karena apa? La haula wala quwata illa billah. Kita tuh nggak bisa apa-apa kecuali dengan pertolongan Allah. Ya, jadi apapun itu minta tolongnya kepada Allah. Nah, kalau itu saja sih tipsnya dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakallahu khair. Allahumma a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah ya Ayah dan Bunda. Tadi pertanyaan dari Mama Adam menutup di sesi tanya jawab kali ini. Izin menyampaikan sedikit kesimpulan yang tadi sudah disampaikan. Jadi peran ayah dan bunda itu saling melengkapi, tidak hanya bisa berjalan sendirian, di mana sebagai orang tua tidak memiliki kewenangan apa-apa, tetapi orang tua bisa mendidik anak-anaknya menjadi taat kepada Allah. Selain itu, bukan tentang kuantitas yang kita berikan, tetapi yang terpenting adalah kualitas yang kita berikan kepada anak-anak ketika kita berkumpul. Terima kasih banyak Ustadz atas pemaparannya. Selanjutnya yaitu ada pemberian sertifikat yang akan diberikan oleh Bunda Kevi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ustadz Abu Fida, kami mewakili Sekolah Islam Hobi-Hobi, khususnya unit sekolah dasar, mengucapkan jazakallah khairan katsiran atas ilmu dan juga inspirasi yang telah diberikan kepada kami pada kesempatan ini. Berharap ini pertemuan yang dapat kami tindak lanjuti ilmunya dan juga bermanfaat insya Allah. Berkenan atas apresiasi dari kami. Terima kasih, Ustaz. Jazakumullah khair. Wah. Ya, terima kasih Bunda Kiki. Alhamdulillah sudah tersampaikan sertifikatnya. Dan berkenan apabila di kesempatan yang lain kami bermaksud untuk melibatkan Ustadz dalam kajian-kajian seperti ini. Insya Allah Bunda, insya Allah. Biiznillah, insya Allah. Baik, Bunda Sinta, boleh ditutup kembali sertifikatnya? Oke, terima kasih Bunda Kevi. Nah, alhamdulillah sesi tanya jawab dari kita sudah selesai, pemberian sertifikat untuk menambah keberkahan ilmu kita pada hari ini. Mohon izin Ustadz, semoga berkenan juga untuk menutup majelis kita dengan doa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah sama-sama kita tundukkan hati dan kepala kita sejenak untuk bermunajat kepada Allah untuk menyempurnakan kajian kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan para malaikat pun akan mengaminkan doa-doa kita semua dan dijabah oleh Allah apa-apa yang kita inginkan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka antal hamidum majid. Ya Rahmanur Rahim,
يا مليك القدوس يا جبار يا متكبر يا مجيب السائلين. ربنا أوزئنا نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا ونعمل صالحا ترضاه واصلح لنا في ذريتنا نحن تبت إليك ونحن من المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصارف القلوب اصرف قلبنا إلى طاعتك. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين والعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجة من النار وعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العلم النافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الصحة والعافية وحسن الخلق. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sudah kita tutup dengan doa. Sebelum kita selesaikan, izin untuk dokumentasi ya Ustadz dan Ayah Bunda. Untuk yang masih off cam mungkin bisa diaktifkan videonya supaya terlihat wajah-wajah cerianya. Untuk Bunda Guru yang bertugas dokumentasi dipersilahkan. Bagaimana Bunda Guru? Bagaimana Bunda Guru yang bertugas menjadi dokumentasi? Apakah sudah bisa dimulai sesi dokumentasinya? Bisa, Bun. Oke, dipersilakan. Mungkin bisa diinfokan kali ya, dihitung 1, 2, 3 gitu. Oke, bismillah. Satu, dua, tiga. Udah bisa. Udah. Aku yang kedua kan? Udah. Terima kasih Bunda Lina. Terima kasih banyak Ustadz, Ayah Bunda yang sudah menyempatkan untuk hadir. Selamat melanjutkan aktivitas di weekendnya. Terima kasih banyak. Mohon maaf dari saya pribadi jika ada yang
yang kurang atau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih semuanya. Terima kasih Ketemu lagi Ustaz. insyaallah. Terima kasih Baik. Ustaz. Makasih Ustaz. Barakallahu fiik. Bunda Dian. Saya izin ya. Ya, baik Ustaz, terima Baik, kasih. Ustaz. Ya. Terima kasih Bunda, Ayah, orang tua, wali siswa Sekolah Islam Hobi-Hobi. Mohon izin untuk Zoom ini diakhiri oleh host. Insya Allah berkenan dalam kegiatan parenting berikutnya. Terima kasih, salam semangat dari guru-guru juga. Terima kasih ya Ayah Bunda. Silakan di end meeting, host. Terima kasih Bunda Kevi. Terima kasih Bunda Baik, terima Kevi, kasih semuanya. Bunda Kiki, Bunda-bunda semuanya. Izin live. Baik, terima kasih Bunda izin live ya. Terima kasih, terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, pamit Bunda, terima kasih. Iya. Terima kasih Ayah. Boleh host end meeting Zoom?